الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'd, kita pertama-tama memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa bermajlis kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembahasan tentang fiqih taharah. Tentang tayamum pada saat ini kita sudah bahas fasal yang pertama, yaitu tentang syara'itut tayammum, syurut-syurut tayamum. Disebutkan syarat tayamum ada 5. Ya. Yang pertama adalah wujudul udhri bisafarin aw maradin. Ya. Adanya udzur disebabkan karena safar atau karena sakit. Tentang safar kita sudah sebutkan. Jadi udzur yang pertama kita sudah sebutkan perinciannya. Nah, udzur yang kedua yaitu marad. Ya. Maka disebutkan dalam penjelasannya oleh penulis Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan wa ammal maradu fahuwa ala thalathati aqsam. Sedangkan sakit maka dia terbagi menjadi 3. Artinya sakit yang masuk kategori membolehkan atau tidak membolehkan tayamum. Kategori yang pertama, jadi ada 3 kategori penyakit yang berkenaan dengan hukum-hukum tayamum. Al-awwal an yakhafa ma'ahu bil wudu'i fautar ruh aw fauta udwin aw fauta manfa'atil udwi wa yulhaqu bidzalika ma idza kana bihi maradun ghairu makhufin illa annahu yakhafu min isti'malil ma'i an yasira maradan makhufan fayubahu lahu at-tayammum wal halatu hadhihi 'ala al-madhhab. Kategori yang pertama. Kategori yang pertama penyakit yaitu yang menyebabkan orang yang sakit tersebut kalau dia berwudu maka dia akan kehilangan ruhnya atau menyebabkan meninggal. Ya. Jadi penyakit yang pertama yang dibolehkan tayamum kategorinya adalah penyakit yang kalau dikenai air maka dia bisa menyebabkan kematian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au fauta udwin, atau kehilangan salah satu anggota tubuh. Ya. Misalnya salah satu bagian dari tubuhnya sakit dan kalau kena air anggota tubuh itu bisa terlepas. Ya, bisa terlepas. Ya, misalnya kalau orang kena misalnya
penyakit gula misalnya kan. Ya. Penyakit gula itu bisa membuat apa? Bisa membuat jari-jari biasanya lepas gitu. Ya. Sama dengan penyakit kusta. Ya. Penyakit kusta itu bisa menyebabkan kalau dia sudah parah jari-jari jadi lepas, rontok kayak rontok begitu dia. Ya. Putus begitu saja. Ya. Ini yang kedua, yaitu kalau dia menyentuh air atau kalau bagian anggota wudhu itu dikenai air, ya, maka dia akan terlepas atau terpisah atau putus. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga kategorinya, au fauta manfaatil udwi. Yang ketiga adalah hilangnya manfaat dari anggota tubuh tersebut. Jadi anggota tubuhnya masih ada tetapi tidak bisa digunakan. Ya. Atau dia jadi lumpuh. Ya. Kalau kena air jadi lumpuh. Nah ini 3. Pertama menyebabkan kematian. Kedua menyebabkan hilangnya anggota tubuh. Yang ketiga hilangnya fungsi. Ya, fungsi anggota tubuh tersebut ketika dia dikenai air. Ya. Wa yulhaqu bidzalik, dan digolongkan ke dalam hal tersebut ma idza kana bihi maradun ghairu makhuf illa annahu yakhafu min isti'malil ma'i an yasira maradan makhufan. Ya. Dan yang keempat, yang ketiga ini memang sudah jelas ya. Sudah jelas dia punya efek atau dampak negatif ketika dikenai air. Ya. Pertama hilang ruhnya atau menyebabkan terjadinya kematian, kemudian menyebabkan terjadinya hilangnya anggota tubuh, ya. Atau yang ketiga hilangnya fungsi anggota tubuh. Nah, yang dimasukkan ke dalam golongan yang 3 ini ditambahkan 1, yaitu orang yang sakit ghairu makhuf. Sakit ghairu makhuf ini artinya sakit yang tidak mengkhawatirkan atau tidak menakutkan. Penyakit yang tidak menakutkan. Atau penyakit yang belum parah. Penyakit yang belum parah, tetapi kalau kena air, dikhawatirkan menjadi parah. Paham ya? Jadi sakitnya dia belum parah dia. Masih bisalah ditolerir. Tapi kalau dia kena air jadi parah. Ini namanya yakhafu min isti'malil ma'i an yasira maradan makhufan. Jadi penyakitnya yang belum sampai ke tingkat stadium yang parah, masih di bawah sedikit, tapi kalau kena air dia otomatis naik ke stadium yang parah. Stadium yang parah, dan parah itu sangat menakutkan. Maka fayubahu lahu tayammum wal halatu hadhihi 'alal madhhab. Maka kalau ada 4 hal ini disepakati dalam madhab, boleh tayammum. Ya. Ini penyakit yang secara mufakat, ya, ulama dalam madhab Syafi'i membolehkan orang tersebut bertayammum. Ini penyakit kategori yang ke-1. Ya, penyakit yang kategori 1 atau ini biasanya kita disebut dalam istilah kesehatan tuh stadium lanjut. Ya, penyakit yang stadiumnya sudah lanjut. Artinya sudah tidak ada harapan untuk sembuh secara teori. Ya, secara teori para dokter biasanya sudah angkat tangan, apa semua. Ya. Ini yang pertama. Kategori yang kedua. Ats-tsani an yakhafa ziyadatal illah. Ya. Kategori penyakit yang kedua adalah bila ditakutkan menambah sakitnya. Ya. Bila ditakutkan menambah sakitnya. Wa huwa kathratul alam wa in lam tazid al muddatu. Au yakhafa but al bur'i
wa huwa tulul muddatil marad wa in lam yazid al-alam. Ya. Yang dikategorikan bertambahnya penyakit di sini ada dua model. Ada dua model. Ya. Model pertama, kasratul alam wa illam tazid al-muddah. Ya. Bertambahnya rasa sakit walaupun tidak bertambah waktunya. Paham ya? Rasa sakitnya, tapi waktunya tidak bertambah. Jadi misalnya diprediksikan akan sembuh dalam waktu 1 minggu. Ya, prediksi ini ya, prediksi atau diasumsikan penyakit ini menurut ahlinya ya paling 1 minggu sudah boleh pulang Pak. Ya. Begitu kalau orang pergi di dokter misalnya 1 minggu sudah boleh pulang. Nah dalam masa 1 minggu ini, ya kata dokter tapi jangan kasih kena air, ya jangan kasih kena air. Nah kalau kena air, ya bisa menyebabkan hal yang negatif, right? Nah ternyata dalam waktu menunggu 1 minggu menurut petunjuk dokter, kena air itu penyakit. Ya, kena air itu penyakit yang menyebabkan rasa sakitnya bertambah sakit. Rasa sakitnya bertambah sakit. Ya. Tapi menurut dokter masih boleh 1 minggu. Ya, jadi tidak bertambah dia punya waktu penyembuhan. Tapi rasa sakitnya yang bertambah. Ya, sampai berbatariak. Ya, saking sakitnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Ini yang disebut dengan ziyadatul illah. Ya, ziyadah illah, bertambahnya sakit. Ya, bertambahnya sakit di sini ada dua model. Pertama, bertambah rasa sakitnya. Yang kedua, ya khafa but al-bur'i. Ya, bertambah waktu sakitnya. Ya. Waktu sakitnya bertambah walaupun rasa sakitnya tidak bertambah. Rasa sakitnya biasa-biasa saja, artinya sudah terbiasa dia dengan rasa sakit itu. Dia tidak merasa bertambah sakitnya. Tapi waktu penyembuhannya jadi tambah. Seperti contoh tadi yang kita sebutkan. Ya. Dokter bilang 1 minggu, tapi jangan kena air. Ya. Jangan kena air. Ya. Kalau yang tadi kan, dia kasih kena air, sakitnya yang tambah parah. Tapi 1 minggu sudah boleh pulang. Nah, ini yang kedua, dia kasih kena air. Dokter bilang, kalau begini modelnya, berarti waktu pengobatannya tambah 1 bulan. Nah, tapi dia sendiri merasa sakitnya biasa-biasa saja seperti hari-hari biasanya. Paham ya? Ya jadi ada yang bertambah rasa sakit, tapi tidak bertambah waktu. Ya. Ada yang bertambah waktu, tapi tidak bertambah rasa sakit. Nah ini kedua kategorinya ini dimasukkan ke dalam ziyadatul illah, tambahnya sakit. Ya. Yang ketiga, au yakhafu shiddatad dhani. Ya. Wa huwal maradul mudnif alladhi yaj'aluhu dhaniyan. Ya. Yang ketiga, dia takut bertambahnya sakit. Apa itu dhani di situ? Kurus ya, afwan. Bertambah kurus, ya. Dia takut bertambah kurus karena penyakit yang mudnif, ya, penyakit yang sudah menahun, sakitnya sudah bertahun-tahun, kurus dia. Di mana penyakit mudnif itu menyebabkan orang biasanya akan menjadi kurus. Ini ada bentuk kekhawatiran yang lain. Baik. Yang keempat, au husula syainin qabihin, atau menyebabkan terjadinya rupa yang buruk, ya, merubah menyebabkan berubahnya kulit, ya, berubahnya warna kulit, kasawadi ala udwin zahirin kal wajhi wa ghairihi mimma yabdu indal mihnati wa hiya al khidmah
Seperti berubahnya warna kulit wajah menjadi hitam. Ya. Pada bagian-bagian tubuh yang terlihat. Ya. Bagian tubuh yang terlihat. Mimma yabdu 'indal mihnah wa hiya al-khidmah. Ya. Yaitu yang biasanya terlihat ketika dia melakukan pekerjaan atau membuat dia berdampak kepada pekerjaannya. Ya. Artinya kalau misalnya jadi bopeng dia sudah tidak menarik. Ya. Akhirnya karena dia tidak menarik sementara pekerjaannya itu membutuhkan face yang menarik. Ya. Otomatis kan tempat kerjanya akan membuat dia dipulangkan atau dirumahkan. Ya. Atau di PHK istilahnya. Pemutusan hubungan kerja. Kenapa? Karena sudah tidak menarik lagi. Ya. Sudah tidak menarik lagi dia punya wajah karena adanya bekas penyakit itu. Ya. Nah, ini kalau orang wudu kan harus cuci wajah, ya, basuh wajah. Ya. Maka kalau dia khawatir karena penyakitnya itu, ya. Ini khawatir karena penyakit ya, bukan karena tidak sakit ini. Ya. Jadi ketika tidak sakit, kenapa kau tidak berwudu? Nanti mau hitam sampai muka. Ya. Itu tidak ada alasan. Ini kalau dia sakit. Ya. Dan sakitnya itu bertentangan dengan air. Ya. Atau dia anti air. Ya. Penyakitnya anti air. Kalau kena air, maka dia langsung berpengaruh. Ya. Seperti alergi misalnya. Alergi air. Ya. Kalau kena air, langsung sakit. Ya. Dan sakitnya itu berdampak sangat parah. Bisa merubah warna kulit. Ya. Nah ini hal-hal seperti ini apa yang disebutkan dalam mazhab wa fi jami'i hadhihi suwari khilafun muntashiru warajihu jawazut tayammum. Ya. Dalam berapa hal tadi ini yang kita sebutkan sebelumnya ada khilaf yang sangat muntashir atau khilaf yang sangat banyak dalam madhab, ya. Akan tetapi yang rajih kata beliau jawazut tayammum. Yang rajih dalam madhab adalah dibolehkan mereka bertayammum. Ya. Jadi pertama, kalau ada orang yang sakit, kemudian kalau kena air, dia khawatir rasa sakitnya bertambah, walaupun waktunya tidak bertambah. Satu. Yang kedua, dia khawatir waktu sakitnya bertambah, walaupun rasa sakitnya tidak bertambah. Ini dua. Yang ketiga, kalau dia khawatir menjadi kurus. Ya. Kurus yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, karena penyakit menahun. Nah, yang ketiga. Yang keempat, kalau dia khawatir terjadinya perubahan, ya, perubahan anggota tubuh, ya, baik dari sisi warna yang berubah menjadi hitam dan berdampak pada hal-hal yang lain, ya, atau berubah jadi apa saja. Ya. Ini yang keempat, ya, jadi ada 4 kategori penyakit. Yang ketiga ada 4. Dan keempat-empatnya ini menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, mereka dibolehkan untuk bertayammum. Paham ya? Wa illatu syaini al-fahish annahu yushawwahul khilqah wa yadumu dararuhu fa ashbaha talafal udwi. Ya. Dan illah asyain al-fahish atau kategori yang dikatakan asyain al-fahish, rupa yang buruk. Ya. Jadi tidak semua rupa buruk menyebabkan bolehnya tayammum. Jadi ada kriterianya. Ya. Kriteria rupa buruk. Ya. Kriteria rupa buruk yang membolehkan tayammum adalah
an yushawwahal khilqah. Ya. Kalau rupa buruk itu memperjelek khilqah, ciptaannya. Ya. Atau dia merubah drastis wajahnya itu. Ya. Adanya perubahan bentuk. Ya. Perubahan bentuk tubuhnya atau perubahan bentuk wajahnya. Kemudian wayadumu dararuhu. Ya, jadi ada dua kriteria. Ada dua kriteria rupa buruk, ya, atau bentuk buruk dari badan kita ketika kena air, itu bisa menyebabkan kita boleh tayamum. Pertama, buruknya rupa itu menyebabkan perubahan bentuk ciptaan dalam tubuh kita. Ya. Misalnya telinga begini sudah jadi kemana, ya, ke atas, atau tarabe dan lain sebagainya. Atau kalau wajah bisa menjadi bopeng dan bopengnya itu mengerikan. Ya. Seperti orang kalau kena air panas itu, disiram air panas itu kan DP meleleh begitu. Ya. Matanya jadi begini. Rupanya itu menjadi buruk sekali. Ya. Yang kedua kriterianya yadumu dararuhu. Ya. Jadi mudaratnya itu yadum. Yadum artinya apa? Yadum artinya selamanya. Paham? Mudarat terhadap dirinya itu istilah apa? Istilah kita apa? Paten. Ya. Paten. Tidak bisa lagi dikasih baik. Ya. Tidak bisa lagi diperbaiki. Ya. Dia akan paten sampai menghadap kepada Allah seperti itu. Nah ini kalau sakitnya seperti itu fa'ashbaha talafal udwi, maka dia dikiaskan atau disamakan dengan talafal udwi, hilangnya anggota tubuh, seperti yang disebutkan dalam kategori yang pertama. Ya. Jadi ini kategori yang kedua. Ya, jadi ada 4 kategori. Kategori yang kedua ini ada 4 model. Kalau kategori yang pertama tadi 4 model juga. Ya. Kategori yang kedua juga 4 model. Nah, kategori yang ketiga. Ya. An yakhafa syainan yasiran. Ka'atharil judari. Au sawadan qalilan. Au yakhafa syainan qabihan ala ghairil a'dha'i adh-dhahirati. Au yakuna bihi maradun la yakhafu min isti'malil ma'i ma'ahu mahdhuran fil 'aqibati wa in ta'allama fil hal ka jarahatin aw bardin aw harrin fala yajuzu tayammumu li syai'in min hadha bila khilafi wallahu a'lam. Nah, kategori yang ketiga adalah apabila dia mengkhawatirkan syai'nan yasiran, ya, buruk rupa tetapi yasir, berubah rupanya tetapi tidak besar. Ya, perubahan yang remeh lah begitu. Yang tidak berpengaruh sangat besar. Ya, tidak seperti yang tadi kalau kena siram air panas kemudian meleleh matanya, yang dia punya apa? Dia punya kelopak mata ini jadi meleleh sana itu. Ya, tidak. Tapi ini syainan yasir. Dia berubah tetapi ya perubahan yang sangat tidak signifikan. Ya. Perubahan yang tidak signifikan. Artinya perubahannya itu dianggap sesuatu yang biasa dan tidak berpengaruh. Ya. Ka'atharil judari, ya. Seperti bekas judari, bekas penyakit cacar. Ya. Kalau kita penyakit cacar kan ada bekas-bekas nanah yang di badan kita atau di wajah. Kayak saya ini ada bekas penyakit cacar yang di pipi. Ya. Nah, itu tidak terlalu masalah, ya. Tidak terlalu masalah. Au sawadan qalilan, atau hitam sedikit di wajah, ya. Ada hitam sedikit. Tapi tidak besar. Seperti orang bilang tompel itu, ya, tompel di sini. Tapi tidak masalah. Ya. Tidak membuat dia menjadi
menjadi minder. Kalau orang yang kayak tadi itu berubah itu kan jadi minder dia kan. Kadang dia takut bertemu dengan orang. Ya. Dia khawatir bertemu dengan orang karena orang takut juga bertemu dengan dia. Jadi dia menjadi minder. Nah kalau cuma hitam sedikit itu tidak minder orang. Ya. Atau ya khafa syai'an qabihan ala ghairil a'dha' adh-dhahirah. Atau dia khawatir adanya perubahan rupa menjadi buruk sekali, tetapi bukan di bagian yang terlihat. Ya, seperti di perut misalnya. Di perut kan orang tutup terus atau di punggung. Ya. Bukan di muka. Ya. Yang terlihat kan muka, telapak tangan. Tapi bagian yang di dalam yang tidak terlihat kalau kita kemana-mana, kecuali membuka baju. Ya. Ini yang keberapa? Au yakuna bihi maradun la yakhafu min isti'malil ma'i ma'ahu mahdhuran fil 'aqibah. Au dia punya penyakit tetapi dia tidak khawatir kalau menggunakan air. Ya. Karena tidak akan menyebabkan dampak yang buruk. Ya. Wa in ta'allama fil hal. Ya. Walaupun dia merasa sakit ketika itu. Ya. Seperti orang yang luka. Ya, kalau kita luka kena peda, itu kan kalau kena air pada saat itu sakit. Tapi habis itu sudah selesai. Kalau dia kering airnya tidak sakit lagi. Nah, ini yang disebut ini. Artinya dia bisa kena air tetapi tidak berdampak lama. Ya. Sakit dia kalau kena air, perih, iya perih betul. Karena setiap luka kalau kena air pasti perih, mau luka besar atau luka kecil, ya, pasti perih. Tapi ada luka yang kalau dia kena air sedikit, dia perih, tetapi berdampak. Ya, berdampak sampai dia melebar dan seterusnya. Tapi ada luka yang kena air, dia perih, tapi habis itu kering ulang. Paham? Nah, ini luka-luka yang biasa. Ya. Ka jarahatin au bardin au harrin. Ya. Seperti kena sebabnya apa? Sebabnya karena luka atau karena dingin atau karena panas. Ya. Maka kategori yang ketiga ini disebutkan fala yajuzut tayammum li syai'in min hadza bila khilaf wallahu a'lam. Ya. Maka tayamum dalam hal-hal yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya. Jadi kenapa? Karena dampaknya tidak besar. Ya. Jadi buruk rupa tetapi cuma hanya bekas karena jerawat mungkin. Ya. Atau karena penyakit cacar. Ya. Dan itu kan penyakit cacar lama-lama dia akan hilang sendiri. Ya. Atau karena luka, ya, luka tergores di pipi begini. Tergores misalnya pisau, tergores. Tapi dia lama-lama akan hilang. Ya. Maka yang seperti itu dia tidak boleh tayamum. Ya, dia tetap menggunakan air. Ya, dia tetap wudhu seperti biasa. Walaupun perih ketika dia kena air. Ya. Jadi kalau luka di tangan misalnya lukanya kecil, ya, perih sedikit, ya tidak apa-apa. Jadi tetap dicuci. Ya. Tapi kalau dia khawatirkan dia akan melebar, terutama bagi orang yang kena diabetes. Ya. Orang yang kena diabetes, luka kecil katanya. Ya. Nasallallahu alaihi. Luka kecil itu bisa merembet dia lukanya. Ya. Karena apa? Karena fungsi imunnya sudah turun. Ya. Diakibatkan karena banyaknya gula. Terlalu banyak gula. Ya. Makanya jangan banyak-banyak gula. Ya. Tes gula, tes darah. Siapa yang banyak gulanya, kasih kurang gula. Ya. Karena ini penyakit diabetes sekarang di Indonesia ini menjadi penyakit yang sangat besar. Dia punya jumlah sangat besar. Ya. Dan juga ya termasuk penyakit yang bisa membuat dampaknya sangat buruk. Ya. Jadi hati-hati. Baik.
Jadi ini ada 3 kategori penyakit berkenaan dengan tayamum. Jadi 2 kategori boleh tayamum. Kategori pertama dan kategori yang kedua. Ya. Kategori pertama itu hilangnya menyebabkan kematian, menyebabkan hilangnya anggota tubuh, ya, atau menyebabkan fungsi anggota tubuh tidak berfungsi lagi, yaitu otomatis boleh tayamum. Ya. Nah yang kedua, kategori penyakit yang di bawah itu, ya, tidak menyebabkan kematian, ya, tapi menyebabkan ya penyakitnya tidak cepat sembuh atau rasa sakitnya bertambah-tambah. Itu juga dalam pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, dia boleh tayamum. Kalau pantangannya kena air. Ya. Tapi banyak juga penyakit yang parah tetapi tetap dibolehkan pakai air. Ya. Tetap dibolehkan pakai air. Ya, karena bukan pantangannya. Ya. Ya. Baik. Nah, bagaimana cara menentukan penyakit itu kategori pertama, kedua atau ketiga? Ya. Dalam matan Abu Syuja' tidak ada, tapi di sini disebutkan dalam Kifayatul Akhir ditambah far'un lil maridi an ya'tamida ala ma'rifati nafsihi fi kaunil maradi makhufan idza kana 'arifan. Ya. Seorang yang sakit dia boleh berpegang kepada pengetahuannya sendiri, ya, tentang apakah penyakit itu menakutkan ataukah tidak. Apabila dia memang ahlinya. Ya. Kalau dia ahli penyakit, maka dia memutuskan sendiri. Ini sakit saya tidak boleh kena air atau boleh kena air. Dia putuskan sendiri. Karena dia ahli di bidang itu. Ya. Jadi ini ada syarat idza kana 'arifan. Kalau dia tahu. Ya. Jadi tidak sembarang orang yang menentukan apakah penyakit ini boleh kena air atau tidak boleh kena air. Jangan begitu luka kecil sekali. Tidak boleh kena air kita. Kenapa? So bangka ini barang. Siapa yang bilang begitu? Kita. Ente dokter? Bukan. Berarti tidak boleh. Jadi yang menentukan apakah itu penyakit berdampak ketika kena air atau tidak adalah orang yang arif. Ya. Orang yang arif. Ya, bukan alu arif. Orang yang arif ini orang yang ahli di bidang itu, orang yang ahli di bidang itu. Kalau dia memang ahli. Jadi dia boleh putuskan untuk dirinya sendiri. Ya, dia boleh putuskan untuk dirinya. Misalnya dokter, ya. Dia dokter ahli luka, ya. Dan dia sendiri yang luka. Kemudian dia lihat, tidak boleh kena air ini. Ya, karena akan menjadi besar atau tambah parah. Ya, berarti dia putuskan sendiri. Kemudian wa yajuzu lahu an ya'tamida ala qauli tabibin hadhiqin. Ya. Dan juga yang kedua, dia boleh berpegang kepada perkataan tabib yang hadhiq. Ya. Dokter yang hadhiq, dokter yang ahli, profesional. Ya. Fala yuqbalu qawlu ghairil hadhiq. Ya. Maka tidak diterima perkataan dokter yang belum ahli. Ya. Dokter-dokter muda belum lulus, ya. Masih belajar. Ya. Jadi yang dipakai perkataannya siapa? Perkataan orang yang betul-betul ahli. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr itu orang yang ahli di bidang tertentu. Ya. Kalau bidang penyakit berarti yang kita tanya adalah tabib. Ya. Tabib adalah atau dokter. Ya. Kemudian wa yushtaratu ma hadqihi al-islam. Fala yuqbalu qaulul kafiri li'anna Allah Ta'ala fassaqahu. Fayulgha ma alghahu Allah wa la yughtarru bi sani'i fuqaha'ir rijs.
Ya. Dan disyaratkan juga dokter itu selain dia ahli di bidangnya, dia juga harus muslim. Ya. Maka kata beliau, la yuqbal qaulul kafir. Ya. Tidak diterima qaulul kafir. At-tabib al-kafir la yuqbal qauluhu. Nah, hada huwa. Lianna Allah Ta'ala fassaqahu. Ya. Karena Allah mengkategorikan mereka sebagai orang fasik. Fayulgha ma alghahullah. Ya. Maka apa yang diabaikan oleh Allah, maka kita harus abaikan juga. Wala yughtarru bisani'i fuqaha'ir rijs. Ya. Dan tidak boleh kita terpedaya dengan apa yang dilakukan oleh fuqaha'ur rijsi. Apa namanya fuqaha'ur rijs? Ahli fikih yang apa itu? Fuqaha'ur rijs. Yang busuk. Ahli fikih yang duniawi berarti. Ya. Yang tidak lagi melihat masalah akidah. Ya. Pokoknya boleh semua. Apa-apa boleh semua. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yushtaratu fihi aidan al-bulugh. Ya. Dan disyaratkan juga selain dia hadhiq, ahli, kemudian muslim, yang ketiga baligh. Ya. Dokternya harus baligh. Dan tidak ada dokter insyaallah yang tidak baligh. Ya. Karena orang jadi dokter itu biasanya 25 tahun baru bisa jadi dokter. Ya. Tapi kalau ada dokter yang belum baligh, maka perkataannya tidak dipakai dalam hal ini. Ya. Jadi kalau ada dokter ini 15 tahun dia sudah jadi dokter dia. Misalnya dia sekolah lompat-lompat gitu. Kan ada itu sekolah. Sekolah istilahnya banyak. Sekolah akselerasi itu. Ada sekolah akselerasi. Orang SD cuma 4 tahun, SMP 1 tahun, SMA 1 tahun. Jadi ya 6 tahun sekolah sudah bisa. Kemudian kuliah 4 tahun. Jadi 10 tahun. 10 tahun usianya berapa itu? Ya, 10 tahun sekolah usia berapa? Hah? 17. 17 belum balik. Ada yang belum balik. Atau 15. Ada dokter seperti itu. Akselerasi. Karena otaknya cerdas sekali. Ya, akselerasi. Jadi masih muda usianya dia sudah dokter. Nah, dalam masalah syariat, kecerdasannya tidak menjadi panduan utama. Ya. Jadi dia harus punya syarat yang lain, yaitu baligh. Ya. Fala yuqbal qaulus sabi, maka tidak diterima perkataannya sabi. Ya, jadi kalau ada dokter yang belum baligh, kemudian dia memberikan arahan, ya, berkaitan dengan syariat, ya, maka itu tidak diterima. Kemudian syarat yang selanjutnya, wa yushtaratu fihi al-adalah aidan. Ya. Fala yuqbalu qaulul fasiq, lianna Allah Ta'ala awjaba al-wudu'a, fala yu'dalu anhu illa biqauli man yuqbal qauluhu. Ya. Dan disyaratkan juga al-adalah. Apa maksudnya al-adalah di sini adalah orang yang tidak fasik. Orang yang tidak fasik itu maksudnya apa? Orang yang tidak melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ya, fasik itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan dan dia bangga dengan kemaksiatannya. Nah, itu namanya fasik. Kemaksiatan apa saja? Baik itu berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan harta. Orang tadi malam, orang pemangga kita orang tetangga pemangga yang matang itu orang seka. Berarti dia mencuri mangga tetangga, dan dia ceritakan dengan bangga. Itu namanya fasik. Ya, melakukan kemaksiatan dan dia bangga dengan kemaksiatannya. Itu namanya orang tidak adil. Maka orang seperti itu dalam syariat tidak diterima dia punya perkataan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan wudu. Jadi wudu ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla
maka dia atau wudu tersebut tidak bisa dirubah, ya, kecuali dengan perkataan orang-orang yang diterima perkataannya. Ya. Sedangkan orang fasik, wa qad alghallahu ta'ala qaulal fasik, fayulzamu min qabuli qaulil fasik mukhalafatar rabbi fima amara bihi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabaikan perkataan pendapatnya orang fasik. Maka kalau kita menerima pendapat orang fasik, menyebabkan kita menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh didasari kepada, jadi ini syarat-syarat orang yang memberikan rekomendasi bahwa orang itu tidak boleh pakai air. Pertama, dokternya adalah orang yang memang dokter betulan, ya. Kemudian dia muslim, kemudian dia baligh, kemudian dia tidak ahlul maksiyah. Bukan orang fasik maksudnya. Ya. Wa yuqbalu qaulul abdi wal marah wa yakfi wahid al masyhur. Ya. Dan diterima qaulul abdi wal marah, dan diterima perkataannya hamba sahaya. Andaikan hamba saya itu dokter. Ya. Hamba saya ini tabib, andaikan. Ya. Dan begitu juga tabib perempuan. Nah, itu juga diterima, mereka punya perkataan wa yakfi wahid al masyhur. Walaupun yang mengatakan itu cukup satu orang saja, satu orang dokter saja yang kasih rekomendasi, bilang, Pak, ini tidak boleh kena air dulu selama 1 minggu, tidak boleh kena air. Ya. Kalau mau wudu, harus tayamum, tidak boleh wudu pakai air. Ya. Nah, itu tentunya apabila sakitnya itu di bagian-bagian anggota wudu. Ya. Kalau sakitnya bukan di bagian anggota wudu, tentu tidak masalah. Ya. Sakitnya di punggung misalnya. Ya. La samahullah, mungkin kena cilaka. Ya. Cilaka kemudian cedera punggungnya sini. Ya. Tapi tangan, kaki tidak apa-apa. Maka kalau wudu kan tidak dicuci di punggung. Nah, kecuali kalau mandi junub. Maka kalau mandi junub, dia boleh wudu saja. Dia boleh tayamum saja. Ya. Karena kalau dia mandi pakai air, luka di punggung itu akan kena dan bisa berdampak, bisa dampaknya tambah sakit, atau bisa dampaknya penyembuhannya akan semakin lama. Maka cukup dia bertayamum. Ya, karena tayamum itu bisa mengganti mandi, bisa mengganti wudu. Ya, bisa mengganti mandi, bisa mengganti wudu. Seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Ya, kemudian wa qila la budda min itsnaini kama fil maradil makhuf fil wasiyah fa innal madhhaba al jazmu bi ishtirati al adad hunaka. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwa harus 2 orang. Ya. Jadi syarat jumlah dokter yang harus merekomendasikan itu dalam pendapat yang pertama disebutkan cukup 1. Tapi disebutkan waqila. Ya, kata qila ini berarti menunjukkan bahwa pendapatnya lemah. Ya, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i bahwa diharuskan ada 2 orang. Ya, sebagaimana dalam penyakit yang mengkhawatirkan. Ya, di dalam masalah wasiat. Ya. Kalau orang yang sakitnya mengkhawatirkan, kemudian dia memberikan wasiat, dia harus punya 2 saksi. Ya. Dia khawatir sudah mau dekat dia punya ajal. Ya, karena sakitnya itu tambah parah, maka dia melakukan wasiat. Ya. Dan wasiatnya itu dalam mazhab Syafi'i al-jazmu bishtiratil adad. Ya. Bahwa dalam mazhab Syafi'i wajib lebih dari 1 saksinya. Ya. Maka dalam hal penyakit juga demikian kata beliau. Ya, jadi harus lebih dari 1. Walaupun ini qila, ya. Berarti dia adalah pendapat yang tidak rajih. Wa kana al-farqu anna fil wasiyah yata'allaqu dzalika bi huquqil adamiyyin min al-warathati wal musa lahum fashturital adad wa fi tayammum al-haqqu lillahi ta'ala wa haqqu mabniun 'alal musamahah. Ya. Tapi dibantah pendapat yang kedua ini yang menyamakan antara sakit
yang menyebabkan wudu, yang menyebabkan tayamum dengan orang yang berwasiat, mereka mengatakan sangat beda antara wudu dan wasiat. Ya, kenapa? Atau antara tayamum dan wasiat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya karena wasiat itu berkaitan dengan hak orang. Ya, hak orang lain, yaitu hak ahli waris. Ya. Sedangkan tayamum ini haknya Allah. Tayamum itu hak Allah. Maka kalau hak Allah mabniun alal musamahah. Ya, hak Allah itu dibangun di atas musamahah, itu artinya keringanan. Ya, keringanannya diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Ya, jadi Allah yang sudah memberikan keringanannya. Ya. Tapi kalau masalah wasiat, itu orang tidak boleh berwasiat dengan satu orang saksi saja, karena menyangkut nanti urusan harta di kemudian hari. Dan harta yang ditinggalkan itu haknya bukan cuma satu orang, tapi ada hak ahli waris di situ. Karena wasiat itu kata Rasulullah SAW dalam hadis, la wasiyata liwarithin. Ya. Seorang ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Misalnya orang yang mau meninggal, sudah sakit parah dia bilang kebun kelapa yang ada di sebelah air dia wasiatkan. Kebun kelapa yang 10 hektar di sebelah air, ya, itu saya berikan kepada si fulan. Sedangkan si fulan ini anak angkat misalnya, ya kan? Anak angkat. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena anak angkat, karena kalau hartanya itu lebih banyak dari 1/3, itu tidak boleh wasiat. Ya. Ya kalau misalnya kebun kelapanya 10 hektar. Cuma itu DP harta. Tapi kemudian dikasih wasiat sama anak angkatnya itu. Anak kandungnya tidak dapat. Maka ini wasiat batal. Wasiatnya batal. Nah begitu juga kalau dia wasiatkan, walaupun 1/3 wasiatnya cukup, tapi harus ada saksi 2 orang. Ya. Ketika saksinya cuma 1 orang, maka wasiatnya tidak kuat. Ya, wasiatnya bisa batal juga. Nah, itu kata dalam kitab ini, itu wasiat berkaitan dengan hak orang lain. Tapi kalau tayamum tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kaitannya dengan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan. Maka secara rajih beliau mengatakan bahwa yang memberikan rekomendasi tayamum cukup 1 orang yang ahli saja. Ya. Tidak perlu 2, 1 cukup. Ya, ini namanya yang dimaksud dengan al-adad. Wa li'anna al-wudu'a lahu badalun wa huwa tayammum. Wala kadzalika fil wasiyah, walau lam yujad tabibun bi syurutihi, qala ar-Ruyani, qala as-Sanaji la yatayammam, wa qala an-Nawawi wa lam ara li ghairihi ma yukhalifuhu wa la ma yuwafiquhu. Ya. Alasan yang kedua, karena wudu itu punya pengganti, yaitu tayamum. Sedangkan wasiat itu tidak ada penggantinya. Ya, tidak ada penggantinya. Ini perbedaan antara wasiat dan tayamum untuk membantah pendapat yang tadi mengatakan harus 2 orang saksi. Ya, jadi ada 2 bantahan. Pertama, tentang hak wasiat itu adalah milik orang lain, sedangkan hak tayamum milik Allah. Ya. Yang kedua, wudu punya pengganti yaitu tayamum, sedangkan wasiat tidak punya pengganti. Jadi ada 2 aspek perbedaannya, sehingga keduanya tidak boleh disamakan. Ya. Walau lam yujad tabibun bi syurutihi, qala ar-Ruyani, qala as-Sanaji la yatayammam. Ya. Apabila tidak ada tabib yang memenuhi syarat yang tadi kita sebutkan. Tidak ada tabib yang memenuhi syarat seperti yang kita sebutkan di awal. Maka berkata Imam As-Sanaji, yaitu Imam Muhaddits, namanya adalah Abu Tahir Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Al-Marwazi, imaman wara'an lahu ma'rifah bil hadis, thiqah. Ya.
Beliau mengatakan dia tidak boleh tayamum. Berarti dia harus wudu seperti biasa. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang merekomendasikan dia untuk tayamum. Ya. Qala An-Nawawi walam ara li ghairihi ma yukhalifuhu wala ma yuwafiquhu. Saya tidak melihat ada pendapat lain yang sama ataupun tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Imam As-Sanaji. Qala al-Isna'i wa fi fatawa al-Baghawi al-jazm bi annahu yatayammam fata'arada al-jawaban wa ijabul wudu' wal ghusl ma'al jahl bi halil illah allati hiya madinatul halak ba'idun an mahasinish syari'ah fa nastakhirullahu ta'ala wa nufti bima qala al-Baghawi wallahu a'lam. Ya, berkata Imam Al-Isna'i, disebutkan dalam fatwa Imam Al-Baghawi bahwa Imam Al-Baghawi mengatakan annahu al-jazmu bi annahu yatayammam. Ya. Imam Al-Baghawi membolehkan tayamum, sedangkan Imam As-Sanaji mengatakan tidak boleh. Karena tidak ada yang memberikan rekomendasi. Alasan Imam Al-Baghawi adalah fata'aradal jawabani wa ijabul wudu' wal ghusli ma'al jahli bi halil illah allati hiya madinatul halak ba'idun an mahasinish syari'ah. Fanastaghfirullah ta'ala wa nufti bihi bima qalahu Al-Baghawi wallahu a'lam. Ya, berkata Imam Al-Isna'i, kenapa kita menggunakan pendapatnya Imam Al-Baghawi? Karena mewajibkan wudu ataupun mandi, ya, ma'al jahli bihalil illah, ya. Padahal kita jahil atau tidak punya pengetahuan terhadap penyakit tersebut, ya. Sedangkan penyakit itu madhinnatul halak. Penyakit itu semuanya adalah madhinnah. Madhinnah itu artinya punya kemungkinan untuk binasa. Semua orang sakit, dia mau sakit berat ataupun sakit ringan, punya kemungkinan untuk binasa. Paham ya? Punya kemungkinan mati. Sakitnya ringan, karena banyak orang sakit demam, mati. Ya. Banyak orang cuma pusing kepala, mati. Maka kata Imam Al-Baghawi, kalau kita sakit dan kita rasa sakitnya itu sakit sekali, ya, kemudian tidak ada orang yang kita tanyai ini penyakit ini boleh kena air atau tidak, ya, dan kita khawatir akan cilaka kalau kena air, maka beliau mengatakan dia tayamum, ya, dia tayamum saja. Ya, kenapa? Karena mandi atau wudu, ya, pada saat kita sakit, sedangkan kita tidak tahu itu penyakit bisa menyebabkan mati atau tidak, ya. Kalau kita paksa untuk mandi atau wudu, itu kata beliau ba'idun an mahasinish syari'ah, ya. Itu jauh dari tujuan syariat. Apa tujuan syariat yang dikatakan jauh sini adalah hifdzu an-nafs, ya. Menjaga fisik, menjaga diri kita, ya, menjaga nyawa, ya. Jadi menjaga nyawa, menjaga diri itu kewajiban, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita mencederai diri kita, nah, maka kita boleh tayamum. Ini pendapat dari Imam Al-Baghawi. Wallahu ta'ala a'lam tentang orang yang sakit kemudian dia tidak mendapatkan orang yang memberikan dia rekomendasi apakah boleh tayamum atau tidak, ya, sementara dia ngerasakan, ya, dan dia merasa sakit sekali, ya, maka dia boleh tayamum dalam pendapat Imam Al-Baghawi, dan dalam pendapat Imam As-Sanaji yang diukuatkan oleh Imam An-Nawawi dia harus berwudu. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita sambung pekan depan tentang syarat yang kedua, yaitu dukhul waqtis shalah, ya, masuknya waktu salat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.